Akhirnya, ada yang berani bicara berdasarkan data dan dalil, bukan hanya warisan mitos dan narasi turun-temurun. Kiai Haji Imaduddin Usman menyampaikan kesimpulan ilmiah yang tegas, terang, dan tak bisa dibantah begitu saja, karena ini bukan sekadar opini, tapi hasil kajian serius. Sudah saatnya kita membuka mata dan hati, membedakan antara fakta sejarah dan glorifikasi semu. Akhirnya, makin banyak yang buka mata. Komentar ini jelek banget, realita yang dulu ditutup-tutupi sekarang mulai terkuak satu persatu. Komentar yang sangat relevan di tengah maraknya klaim-klaim yang mulai dipertanyakan masyarakat. Sejarah dan nalar sehat memang tak bisa dibohongi selamanya. Ini beberapa komentar netizen yang akan kami tanggapi. Jika para wali benar keturunan Nabi, ada beberapa yang bukan. Yang bahaya keturunan wali juga banyak yang ngaku-ngaku. 1. Nasab adalah amanah ilmiah, bukan sentimen emosional. Dalam Islam, nasab adalah perkara serius yang membutuhkan bukti ilmiah dan pertanggungjawaban syar'i. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, barang siapa mengaku sebagai bagian dari suatu kaum, maka ia harus membawa bukti. Jika tidak, maka dia dihukum had karena kedustaan. Lihat, Al-Muntaka Syarah Kitab Al-Muwatok, karya Al-Baji. Maka jika ada klaim bahwa sekelompok orang Ba'alawi adalah zuriyah Rasulullah, maka wajib atas mereka mendatangkan bukti silsilah yang autentik, bukan hanya pengakuan turun-temurun yang dibangun dari budaya ziarah, foto hitam putih, atau dongeng leluhur. Tanpa bukti, maka klaim itu gugur dalam pandangan ilmiah dan syar'i. 2. Genealogi yang meragukan dan tiadanya validasi DNA. Para peneliti sejarah Timur Tengah modern seperti Profesor Ahmad Al-Khatib, mantan Sayyid Irak yang meninggalkan klaimnya, telah menunjukkan bahwa banyak klaim nasab yang berasal dari Hadramaut ke Yaman Selatan tidak memiliki sanad historis yang valid. Bahkan, ada penelitian independen yang menunjukkan bahwa DNA beberapa klan yang mengklaim keturunan Nabi tidak menunjukkan hubungan genetik dengan garis Hasan Husain. Lihat, Genetic Genealogy and the Descendants of Muhammad, oleh Dr. Hussein Al-Said, Middle East DNA Project. Jika demikian, mengapa publik tidak boleh mengkritisi dan menolak klaim-klaim nasab yang mengandung kelemahan bukti dan potensi rekayasa sejarah? 3. Waspada pada budaya kultus keturunan dan komersialisasi nasab. Banyak pengikut aliran Ba'alawi yang mencampur adukkan antara keturunan Nabi dan klaim spiritual yang kebal dari kritik. Ini sangat berbahaya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangga karena nasabnya, maka hendaklah ia menggigit ayahnya dengan gigi gerahamnya. Hadits riwayat Abu Dawud, nomor 5116. Dalam banyak kasus, klaim Ba'alawi dimanfaatkan untuk kepentingan politik, donasi, hingga pengaruh sosial, padahal substansinya tak lebih dari pengakuan verbal dan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Ketika ada orang-orang yang menyoal dan mengkritisi hal ini, justru mereka dituduh menghina zuriyah, padahal yang dikritik bukan Nabi, tapi klaim palsu atas nama beliau. Komentar selanjutnya yang mau saya tanggapi, dari Kohar 212. Simak baik-baik bro. Usman apa Sarman nih? Ya, Sarman bapaknya. Tapi yang jelas, bukan Said, jadi-jadian yang hidup dari fotokopian silsilah kolot zaman penjajahan. Sarman memang nama rakyat, bukan gelar suci, hasil warisan verbal. Tapi Sarman tak pernah jual nama untuk donasi, tak pernah duduk di mimbar demi klaim langit sambil nyengir di spanduk. Dan yang lebih penting, Sarman ngajarin anaknya cari ilmu, bukan cari nasab. Nasib dicari, nasab dikibuli. Loh, justru lebih mulia nasib dicari lewat jerih payah, daripada nasab dipoles biar bisa ngaku-ngaku Habib dari padang pasir, tapi KTP-nya Sukolilo. Mau ngaku cucu Nabi, tapi satu huruf Arab aja nggak hafal. Khotbahnya ngapalin doa dari Google, tapi gayanya bak pewaris langit ke-8. Yang betul aja, Bang, munafikun. Munafik itu yang ngomong keturunan Rasul, tapi hidup dari dusta. Yang bangga jadi Ba'alawi, tapi marah kalau diminta bukti silsilah yang ilmiah. Kami pendukung Kiai Imad bukan munafik, kami realistis. Kami cinta Rasulullah, tapi kami juga cinta kejujuran. Dan kalau cinta Nabi harus dibuktikan dengan ngaku-ngaku nasab, berarti Abu Lahab dan Abu Jahal juga dulu punya klaim. Sayangnya mereka masuk neraka, bro.
Itu dulu yang saya komentari bro. Nanti kita lanjut tekan di video selanjutnya. Terima kasih Bolo, sudah menyimak dengan seksama. Salam bahagia.